Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Furqan, ya, surat 25 ayat 63 sampai ayat 75, ya, surat Al-Furqan ayat 63 sampai 75 atau 76. Jadi surah Al-Furqan ini Ibu berbicara tentang apa yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan. Ya, ciri-cirinya disebutkan Allah, dan nanti di ayat 75 disebutkan Allah hadiah untuk mereka. Apa hadiah untuk mereka? Ulaika yujzaunal ghurfah. Ada kamar spesial nanti di surga yang Allah janjikan untuk mereka yang masuk kategori ibadur rahman. Mari kita baca ayatnya, ayat 63 surah Al-Furqan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, dan apabila mereka berhadapan dengan orang-orang bodoh, mereka mengucapkan salam. Nah, itu di ayat 63. Jadi kata Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan. Nah, kita menjadi ibadur rahman ini penting, Ibu, ya. Apa pentingnya menjadi ibadur rahman itu, Ibu? Nanti ada di surat Al-Fajr, ya, penjelasannya ayat 28 29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu kata Allah di penutup surah Al-Fajr. Jadi ada kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bergabung bersama hamba-hambaku. Nah, jadi ada istilah ibadi di situ, hamba-hambaku. Nah, ibadi itulah yang disebut ibadur rahman. Maksud ibadi itu ya hamba Allah. Ya hamba Allah itu ya ibadur rahman. Jadi kalau ingin masuk, ya, kelompok ibadi itu, nah, makanya kata Allah, kalau sudah masuk kelompok ibadi itu, satu, nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Jadi kalau kita sudah masuk kelompok ibadur rahman itu, nah, satu cirinya jiwa kita akan menjadi tenang. Kalau jiwanya tenang, kata Allah, irji'i, dia boleh pulang menghadap Allah. Jadi kalau dia sudah masuk kelompok ibadur rahman, kata Allah, irji'i, silakan pulang menghadap saya. Nah, yang ketiga, radiyatan mardiyah, dia mendapat reda Allah. Nah, yang paling pokok terakhir, fadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kita mesti, ya, menginisiasi diri kita menjadi ibadur rahman. Apa cirinya ibadur rahman itu? Satu, yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka berjalan di bumi, ya, maksudnya berhidup, ya, mereka berjalan di muka bumi dengan merasa hina. Ini penting nih, Ibu, ya, bahwa diri kita ini hina, perasaan merasa diri hina itu penting. Itu ciri ibadur rahman. Nah, makanya Allah tidak pernah suka orang yang sombong. Coba nanti baca di surat Luqman itu, ayat yang ke-18. Surat Luqman ayat 18. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak pernah suka kepada orang yang berjalan menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Allah tidak pernah suka. Itu makanya kata Nabi, sorga itu diharamkan Allah
bagi orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Ya. La yadkhulu man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Allah mengharamkan surganya bagi orang yang sombong ada di hatinya, walaupun sombongnya sebesar zarah. Itu makanya setan diusir dari surga walaupun dia sudah jutaan tahun beribadah karena satu kesombongan. Ketika dia menolak sujud kepada Adam ditanya, "Ma mana'aka alla antasjud iz amartuka?" Kenapa kau tidak mau sujud, kata Allah. Nah, iblis menjawab. Jawabannya apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Nah, merasa diri lebih baik itu yang disebut dengan mukhtal, fakhur namanya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benci kepada semua orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi dari orang. Ya. Nah, makanya ya ibadur rahman itu syarat mutlaknya dia merasa dirinya hina, dia merasa dirinya rendah. Ya. Dan memang kita ini hina. Dan Allah sudah sebut begitu. Nanti kalau membaca surat As-Sajdah ayat yang ke-8, apa kata Allah di surah As-Sajdah ayat yang ke-8? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Manusia itu diciptakan dari air yang hina. Jadi asal kejadian kita saja sudah hina. Itu makanya kita mesti haun. Haun itu merasa hina karena asal kita mahin. Asal kita sesuatu yang hina. Sperma itu ya rendah itu, bau, ya, itu menjijikkan. Kita kalau sperma kita saja hinggap di badan kita pun jijik, apalagi ya sperma orang. Sperma itu mahin, itu asal kejadian kita sudahlah bau, menjijikkan. Dan masya Allah Bapak ya, kita ini awal kejadian kita itu keluar dari saluran kencing. Itu awal kita ini. Keluar dari saluran kencing bapak kita. Lalu berpindah ke saluran kencing ibu kita. Tak begitu? Nanti keluar dari saluran kencing ibu kita. Coba, apa tidak hina tuh Pak? Hina itu. Mana mulianya? Dari saluran kencing masuk saluran kencing, keluar saluran kencing. Mana pula mulianya itu? Hina itu. Kemana-mana bawa ya kotoran. Nah, makanya Allah benci orang yang menyombongkan diri itu. Tidak pantas. Tidak pantas. Makanya ciri ibadur rahman itu merasa dirinya haun, hina. Tidak ada orang, coba lah Bapak Ibu, orang yang sehebat apapun, semulia apapun, coba lihat ujungnya. Masih dimuliakan, enggak diinjak-injak ke dalam tanah itu. Siapa yang enggak diinjak-injak nanti? Coba. Ya, mau presiden dia kalau mati diinjak-injak di bawah kaki orang dia nanti itu. Nah, itu buktinya kita ini hina, awalnya hina, ujungnya hina. Jadi perasaan merasa hina itu penting kita hadirkan ini, supaya kita tetap menjadi hamba Tuhan. Ya. Kadang-kadang kini ke ibu sebelum jadi pejabat, lain nampak tawadu. Lah jadi pejabat ibu tas diangkein orang, ya kan, pintu oto dibukaan orang. Kalau tidak dibukaan pintu oto tidak mau turun loh. Ya, selalu dibukaan pintu oto turun ya. Kalau salah aja membuka kunci oto itu kepayawan itu lobek turun deh. Ya kan? Tapi itulah manusia. Ya kan? Kalau kepayanya melo pintu oto itu payawan ada tuh kok seluruh orang bukaan oke. Ya, do tas bangku en bagi mangkit tas itu kepayawan ada tuh. Ya tuh. Itu yang lupa aja dengan kehinaan itu. Ya. Nabi Muhammad itu Ibu, kata Aisyah, kalau sobek baju beliau, sobek sepatu beliau, tidak pernah menyuruh istri beliau itu. Nabi jahit sendiri itu. Nabi itu Ibu. Ya. Menyuruh-nyuruh orang itu tanpa merasa diri dia itu.
Kadang apa-apa kau buah baju tangga boncet je ibu. Jahit saya lah surang buah baju tu kepaya lu menjahit buah baju tu. Banyak keraju ibu tu menjahit buah baju tu keraju itu. Iya menyuruh-nyuruh orang tu kan tanda ingin dilayani tu. Betul ibu. Kalau orang merasa hina, tak perlu dia dilayani. Dia layani dirinya sendiri. Ya, makanya Nabi itu tidak pernah kalau Nabi pulang tanya makanan ke istri beliau, kata Aisyah tidak ada makanan, kata Nabi, ya saya puasa sajalah, tidak apa-apa. Nabi tidak pernah, oh mangasa kau menung-manung, saya banyak anyak, saya rumah hari pagi dari datang ke raja, saya kau tidak ada Nabi bicara begitu, tidak puasa, tidak masa engkau saya sudah puasa saja. Karena Nabi tidak merasa dirinya mulia. Orang kalau berang, orang marah itu tandanya mulia. Kalau kok berangnya itu. Orang marah itu tanda merasa tinggi. Cuma kok nadanya tinggi berang. Orang berang tak tinggi suaranya itu ya. Nah, orang merasa tinggi, ya tinggi suaranya. Makanya orang marah itu hilang perasaan haunnya itu. Merasa dirinya hina. Karena dia merasa di hati itu. Cuma kok yang ngacok berang kok bos. Tidak bos berang ke bawahannya. Jarang-jarang anak buah berang ke bos itu udah ada. Bok yang berang ku orang merasa di hati. Orang merasa di bawah tidak pandai berang lebih ibu. Nah orang yang merasa hina tidak pandainya berang. Ibu apa kalau kami waktu apa di luar di orang dari senggol. Tu apa berang-berang mengamuk-ngamuk. Aduh apa merasa mulia. Lu kok Pak berang tu. Kalau Pak merasa hina, tak ada marah-marah. Ya sudahlah. Ya, qadarullah sudah. Nak musibah sudah. Nah orang marah itu tanda merasa dirinya tinggi. Cuma kok nadanya tinggi. Itu alasannya orang marah itu kata Allah dekat dengan setan. Al-ghadabu minasyaitan. Karena setan itu sombong. Cuma kok marah aku dari setan. Karena kesombongan itu memang dari setan. Iblis. Makanya Bapak Ibu kalau tetap merasa dirinya hina, tidak akan pernah marah. Apa yang mau dimarahkan? Coba. Mau marah apa? Tidak ada yang perlu dimarah itu tidak ada. Karena kita hina. Gitu. Makanya Nabi begitu. Tidak ada Nabi marah. Tidak masa istrinya, tidak apa-apa. Ya kan? Bahkan Nabi itu kalau istrinya naik kendaraan, Nabi jongkok di bawah, injak paha saya, kata Nabi. Karena Nabi merasa dirinya tidak mulia. Sehingga istrinya kalau naik kendaraan, itu dipijak paha Nabi itu jadi anak tangga. Kata Safiyah begitu itu. Makanya apa-apa kalau masuk auto ibu, bukaan pintu auto itu dulu. Ya kan, masuk ibu itu baru tutupin pintu. Kadang ibu kok cek kaki naik baru auto lah jalan. Ya, itu lah nyerengnya, melambek saja. Ya Pak. Nah itulah, jadi merasa haud itu penting. Ya. Kita tidak ada mulianya. Di mana mulia kita coba? Dikasih harta, itu tidak punya kita. Mati kita, dibagi orang tinggal. Mana pula punya kita? Jabatan, itu berganti-ganti saja itu. Tidak lama itu. 2 periodenya itu. 3 periode, dia demo orang di mana kado, itu 2. Ya kan? Ilmu secuil. Ambo mungkin mengerti seketik bahasa Arab, mungkin lain mengerti mana. Ngenek mana aku dapat ilmunya. Kebetulan ambo tahu, orang tak tahu seketik lah di bidang itu lah. Nanti hilang ilmu tu. Gaik ambo panjang, ambo pikun pun dapat ilmu tu. Apa yang perlu dibanggakan? Cantik. Apa pula cantik dibanggakan? Tak kalah ambo cantik tu. Ibu sampai 5 apa itu? Itu boleh pandai perawatan. Ya kan, kalau lecok spa. Kalau badak bari, badak pipa, saya mana tu. Sampai 5 tu labi tu. Aku ibu-ibu kini ke umur 50, 60 katil. Nama dia bercamin. Takui ibu camin. Sementara ibu takui jadi camin. Kan tak ada kali cari. Padahal dulu gagal, rancak dah. Ya memang tak ada yang permanen. Kemuliaan apapun tak ada yang permanen. Makanya penting kita merasa hina. Itu makanya Karun yang di surat Al-Qasas itu. Ayat 79 itu diceritakan dengan Karun begitu tuh. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Karun itu kalau keluar rumah memang Masya Allah bawa pelayan.
Ya, nemangke entasnya ada, nemangke sepatunya ada, yang memasang jasnya ada, yang melo kendaraan itu Karun begitu tuh. Jadi Karun tuh kalau keluar seperti raja di raja. Ya toh, yang mangke kursinya ada. Pokoknya langkuk lah pembantunya itu. Nah, itu karena dia merasa mulia. Apa yang terjadi? Dihinakan Allah. Dibenamkan ke dasar bumi, ke dalam perut bumi bersama harta dan pembantunya. Nah, itu buktinya Allah tidak pernah suka. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak pernah suka dengan orang yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya hina. Itu syarat menjadi ibadur rahman itu kata Allah begitu. Mereka berjalan di muka bumi dengan kehinaan. Makanya ibu-ibu, kalau salah kerajo pembantu di rumah, diajarkan yang benar, bukan dicaci maki. Ayah mengecek kau salah mau kau mengarati ya mama apa kak anak. Tidak boleh merendahkan orang itu, tidak boleh. Kalau pembantu kita salah, dia sudah melakukan sesuatu. Biasalah manusia itu salah dan kualitas mungkin tidak sama dengan kita juga. Maka jangan dicaci maki, dihina pembantu. Aku yang batu mau deko. Ibu kalau berang-berang itu merasa diri mulia namu itu. Nah, maka status ibadur rahmannya dicabut. Ya, tidak boleh. Nah, memang ini penting, ini soal hati nih ya. Kesombongan itu ada di hatinya, di hati kita itu. Ya. Termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya macet jalan, ya jalan-jalan saja lah, jadi kelason-kelason orang. Mengelason-ngelason orang tuh dan sombong namanya itu. Oh, saya mau kata gagih sadonya Bapak Ibu, saya ada kata gagih di jalan itu. Cuma kondisi macet, aja di kelason-kelason dia jalan selambe-lambe. Gitu. Apa yang beronda kalau macet, jangan naik ke trotoar. Trotoar itu milik orang jalan kaki juga. Pak naik ke trotoar itu. Sombong nama itu. Awak sedang merasa perlu nama itu. Itu. Ini di jalan kau tidak mengerti orang yang akhlak kalau itu. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Awak jonda aja naik kata itu. Itu yang merasa diriwa hina namanya. Apa-apa kalau di jalur di jalur dua itu, yang sebelah kanan pun untuk orang kancang, awak sebelah kiri kok lambe. Jadi otak-otak lambe-lambe sebelah kanan itu merasa hebat kok nama itu. Memang begitulah Pak Ibu menata hati itu. Awak kalau lambe ambil jalur kiri, jangan menghalangi orang jalur kanan itu kecapek orang. Nah, itu tuh. Kadang ada orang tak mau tahu Bapak Ibu. Karena kok merasa dirinya hebat. Tidak merasa dirinya hina. Kadang ada orang merokok Bapak Ibu. Orang duduk sama-sama, ada merokoknya merokok seorang Bapak Ibu. Bak katunya saja merokok, tentunya orang aku tak gagu. Itu sombong namanya itu. Ya, tidak peduli. Nah, kalau bahasa I don't care itu orang sombong tuh yang bicara begitu. Saya tidak peduli jurang itu namanya sombong. Ya, nah, begitulah hidup ini. Jangan pernah merasa diri kita ya besar, mulia, tinggi, itu tidak boleh. Gitu. Mengadunan abu paling kesal kalau mau onda itu balik. Ini merokok dari onda tuh Pak. Merokok, ikut abunya, apinya kawak tuh Pak. Belakang. Ini tidak peduli itu. Orang di belakang kani abu, kani api itu tentunya. Ini kesenangan nyawanya. Ah itu yang sombong namanya. Yang tidak peduli dengan orang lain. Ya. Pokoknya lama dinyo, sanang dinyo. Sama ibu-ibu apa-apa misalnya kalau beradik pakai organ sampai jam 1, jam 2 itu sombong. Pasti sombong. Orang kelalo, orang ke istirahat. Awak kalau kesenangan awak sih pikir organ sampai jam 2 bakim-kim bagi. Pasti sombong tuh. Pasti sombong, ambo jamin pasti sombong. Karena tidak peduli jurang. Tuh aku bapak kalau beralik di komplek, kau jam 10 jam sabali itu matiin organ tuh deh. Angak organ sampai jam 2 orang kelalu, secara besok siang organ deh. Iya beralik sekali-sekali orang sekali-kali satu orang cukup tiap anda beralik itu. Kau pindah lo ke Madinah, kau sekolah beralik esok deh kau. Ya memang begitu, Pak Ibu.
Itu orang mengambil jalan tu, mengambil jalan beradik tu, nyebantang tenda di jalan kadang. Orang sombong tu. Pasti orang sombong tu. Kan ada peduli orang nama itu. Orang ka macet, orang ka tambik, tak jalan dia jalan nyebantang tendanya sanang, orang susah, orang macet, orang talambik. Tak sombong nama itu. Tak? Membantang tenda di jalan tu, itu tidak ada hak bapak ibu tu. Hak awak membantang di tenda di jalan kadang tu. Jalan punya orang banyak, tu ada punya awak tu. Kecuali jalan di komplek, ada pengalihannya, banyak alternatifnya tu tak apa-apa. Awak dari sekompleknya, minta izin saya ke tetangga-tetangga tu pakai jalan. Kalau jalan kadang tu, tu yang diampang separuh tu ibu. Kini bapak ibu, orang tu ibu tak sakit jalan separuh ngambil pak. Kalau bukan tutup jalan tu, sampai hari tu pak tu, saja hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru buka pak. Nah, luar biasa, ya dah. Kezaliman orang. Karena orang yang tak peduli dengan maslahat orang tu pasti orang yang merasa dirinya tinggi. Bahasa kasarnya nyebantangan tenda di jalan tu, yo dan punya jalan kemangang sudah tu bahasa itu. Tu bahasa tu mah. Inyo membantang jalan tu, yo dan punya jalan gua kemangang. Tu bahasa tu mah. Tu aku nyebantang jalan di tengah. Nah, makanya kata Allah, orang yang ibadur rahman itu dia merasa dirinya rendah, hina. Orang kalau merasa hina tidak mungkin mengganggu hak orang. Pun ada orang merasa dirinya hina. Orang yang semena-mena kepada orang itu karena merasa dirinya tinggi. Itu makanya Firaun disebut sombong karena dia semena-mena. Namrud disebut sombong karena semena-mena. Abu Jahal disebut sombong karena semena-mena. Kesemena-menaan itu bukti kesombongan. Tuh. Sebab kok Nabi tadi tak ada semena, ke isteri pun tak semena-mena, apalagi kurang lain. Ya. Maka Nabi kalau pulang malam pak, isteri dah lalu, pintu dah terkunci di dalam, Nabi tak masuk pintu dulu pak, Nabi lalu sendiri luar. Kalau Nabi merasa dirinya hina, udahlah, tak perlu menjaga orang rumah lah. Apa-apa pulang main domino, pulang duduk di lapau, jam 1 pintu bertokok begini. Ini kelamak di awak saya nama. Beko terlambat ibu buka pintunya berang ibu tu lalu ular lalu kau mai. Ya awak nak salah awak nak pulang malam undangan nak sana itu. Kan sombong nama itu. Itu sombong nama tu pak. Gitu tu. Maka penting tu pak menata hati tu. Karena syarat ibadur rahman itu kata Allah, allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Selama berada di atas bumi, kemanapun mereka menghadap, mereka merasa dirinya hina, rendah. Itu orang yang tak bisa antri tu pak, itu orang sombong tu. Orang yang menyerobot-nyerobot orang itu orang sombong tu. Ya kalau antri-antrilah. Kecuali awak didahulukan orang karena sesuatu hal. Misalnya makan bersama, antri-antrilah. Lalu ustaz dulu, ada ustaz dulu. Itu dah bahal, itu penghormatan nama tu. Tapi jadi potong orang. Ya, kalau didulukan karena sesuatu, itu tak apa-apa. Kita tidak minta dihormati, itu pokok tu. Kalau dihormati orang itu bonus. Tapi tidak boleh merasa dan minta dihormati. Tidak boleh. Kalau dihormati orang karena memang ada suatu perkara, ya tidak apa-apa. Itu biasa dalam muamalah begitu. Tapi tidak boleh kita merasa harus didahulukan. Ya, kalau tidak didahulukan, langsung merabu-rabu. Nah itu syarat pertama ya, merasa diri kita hina. Itu makanya ada seorang perempuan namanya Rumaisyah. Dia itu masuk surga setelah istri-istri Nabi, kata Nabi. Ternyata amalnya Rumaisyah itu bukan tahajud, bukan puasa, bukan. Amalnya hanya kepada suaminya saja. Setelah dia masak, dihidangkan makanan, lalu dia duduk dengan suaminya makan, dia menemani suaminya makan. Begitu suaminya hendak makan, dia berkata suaminya itu kepada suaminya, kalau tidak lama masak akan ambo, itu ada cambuk, lacuit ambo. Itu ibu. Tidak hebat merasa diri rendah ibu. Kok kurang lama masak akan ambo, lacuit ambo.
Makanya ibu-ibu kalau ingin masuk surga lebih cepat, itu di meja makan tolong ngasih rotan cie. Kalau kurang lama Pak cuy. Kan dia merasa dirinya rendah itu di depan suaminya. Kadang ibu-ibu kok Masya Allah. Kadang apa-apa aku bertanya. Bu, kurang terasa gulai sambal pola garamnya. Langsung naik ibu. Mengecet je lah banyak dan menambah payah sekarang jawab mengunyah cerita banyak dah makan nanti dah tinggal saya tu. Tapi kan ibu kena merasa mulia tu makuk berang ibu. Endak. Kalau ibu merasa diri ibu tidak tinggi, mohon maaf Pak yo. Coba ada tu Pak, tambah garamnya. Apa akan menambah atau apa yang akan menambah? Kan ada salahnya ngecek je tu ibu. Dia bukti haunan tadi tu. Tidak ada naik tensi, naik ada apunya loh. Ya kan intonasinya loh. Ayo itu Bapak Ibu. Makanya orang kalau ibadur rahman ni nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Karena dia tidak masalah mau direndahkan, mau dilecehkan, mau dihinakan, memang dia hina. Dia tidak bergejolak. Awakku bergejolak karena merasa mulia. Itu makanya orang kalau sampai ke level ibadi tadi, jiwanya tenang. Karena orang kalau jiwanya gelisah itu merasa tidak dihargai karena dia merasa mulia. Kalau dia memang hina, tidak dihargai, ya tidak apa-apa. Memang dia tidak patut dihargai, tidak pantas dihargai. Itu makanya jiwanya tenang. Tidak ngaruh mau dihargai mau tidak. Karena dia haunan, dia memang merasa dirinya hina, tidak layak dihargai. Memang begitu. Ya. Ini tidak mudah nih Ibu ya. Makanya orang-orang saleh itu kadang-kadang Ibu, dia melakukan sesuatu di depan orang banyak tuh kadang aneh-aneh supaya dia direndahkan orang. Kalau dia direndahkan orang, maka dia merasa dirinya mulia. Makanya begini, Nabi Khidir, Nabi Musa ini sealim-alim manusia. Tidak ada manusia yang sealim dia semasa itu. Nabi Khidir semulia-mulia manusia di masa itu. Dua orang yang paling mulia di muka bumi ketika itu berjalan meminta minuman ke kampung-kampung. Tak dikasih orang minuman, malah dihina orang minta minum ya Ibu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir? Diperbaiki rumah yang menghina, yang tak mau kasih minum. Kenapa? Karena dirinya tidak merasa mulia. Kalau awak kan pirang langsung. Itulah yang disebut haunan. Merasa diri rendah, hina, sehingga tidak ada gejolak kalaupun kita dilecehkan, ya sudah, tidak apa-apa, memang kita hina, gitu. Kadang ada Ibu, ada orang tu makan tidak mau je pembantu. Nabi Musa tu ketika berjalan pencari Nabi Khidir, membawa pembantu, bawa ikan dan matikan yang dimasak. Apa kata Nabi Musa? Atina ghada'ana, ayo kita makan. Kita sudah lapar, makan. Makan je pembantu. Tidak hina pula Bapak Ibu makan je pembantu. Ini lah payah masak, lah payah mengurus rumah awak. Diajaknya makan sama jawab, bahagia, tenang, bahagia hidup Ibu. Tidak hina Ibu duduk je pembantu kau masa meja loh. Awak tidak makan, awak dulu siswa baru dimakan pembantu. Boleh. Boleh. Kecuali dia menolak lain soal. Tapi Ibu kalau makan di rumah, panggil pembantu tu. Oh, yuk makan nak sama-sama di siku. Duduk siku, makan nak sama-sama. Tak kira rendah ni Ibu makan di pembantu dulu. Itu haunan namanya itu. Kadang apa-apa kok meja sopir jo meja awak makan di restoran beda. Beda. Yang bos mejanya beda, ruangannya beda. Yang sopir duduk, yang sudi duduk. Apa salahnya sopir tu apa bau duduk semeja je apa makan je makanan apa? Dak kahina lo apa duduk semeja je sopir duduk. Laken kamari apa nyangkui, apa lalu di otonya jago eko tu mah. Nyawa apa yang selamatkan eko tu mah. Akhirnya untuk sekadar makan semeja saya dak buat apa je mana. Sombong nama itu. Sombong nama tu mah. Ya dah. Makanya apa-apa yang punya sopir mulai besok ajak sopir ke makan sama jawab, semeja jawab makan. Ya, yang dipisah meja sopir di meja awak, itu merasa mulia awak nama itu.
Kenapa? Begitulah manusia itu harusnya Bapak Ibu, ya, haunan kemana-mana dia merasa dirinya hina. Itu Nabi Musa saja begitu itu, ya. Nabi Musa itu kalau makan selalu bersama pembantunya makan, tidak pernah berpisah. Makan yang mereka makan pun sama, ya, makan bersama, gitu. Lalu yang kedua, wa iza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau mereka bertemu orang-orang jahil, mereka mengucapkan salam. Orang jahil itu maksudnya bukan orang tidak sekolah. Kata jahil dalam Al-Quran itu merujuk ke sifat-sifat negatif. Ada hamiyatul jahiliyah, ada tabarrujal jahiliyah, ada hukmul jahiliyah, ada zannal jahiliyah. Itu semua sifat-sifat buruk. Lidahnya buruk, tangannya buruk, semua aktivitasnya buruk. Maka ibadur rahman kalau dia bersama orang-orang yang perilakunya buruk, mereka segera mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu apa maksudnya? Segera berpisah dari tempat itu. Itu ciri ibadur rahman. Ibadur rahman ini Ibu, dia seleksi memilih kawan, bukan merasa dirinya baik dan bersih tadi. Kalau ini sudah jelas orang-orang yang perilakunya tidak baik, maka dia mengucapkan salam. Salam itu maksudnya ucapkan selamat, saya pergi. Karena begini Ibu, nyok kawan-kawan itu buat orang-orang daki awakku kadang pengaruh kawan. Kawan kok jangan Bapak Ibu anggap sepele itu. Nanti baca di surah Al-Furqan ayat 28 itu. Perkara yang paling disesali manusia di akhirat kelak. Manusia ketika masuk neraka Bapak Ibu, yang paling disesali manusia itu adalah salah bakawan. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Ya Tuhan, kalau tidak berkawan saya dengan si anu, saya tidak akan masuk neraka. Ternyata neraka itu, kecelakaan orang masuk neraka itu karena kawan di dunia. Lah jadi kawan-kawan pun tidak selesai, situ duduk. Jinyoyo ken kamari pasti pengaruh. Makanya kan ada apa doa tu. Bakawan jo tukang parfum kane wangi. Bakawan jo tukang apa kane aso. Nak bedo? Bakawan jo ustad minimal pandai azan, kodaka pandai ceramah. Bakawan jo pancilok tukang calian orang, bedo? Bakawan jo tukang main domino, tukang hitung batu, kodaka pandai main. Kadang pengaruh Pak. Bakawan jo ustad, jo buya minimal dapat sambar rancak-rancak. Aku duduk-duduk kan kalau mendoa kan daki ustad. Kalau duduk daki ustad mendoa, ibu daki ustad pun sama daging-daging rancak sih. Jadi berpengaruh udah kawan kau di mah kebaikan, keburukan orang yang ada di sekitar kita tuh berdampak pada kita. Itu makanya Abu Lahab itu dulu baik tuh Ibu. Abu Lahab tuh baik. Maka dia memerdekakan budaknya namanya Suwaibah untuk menyusukan Nabi karena dia gembira Nabi lahir. Sayang dia ke Nabi Muhammad Abu Lahab, tapi kemudian dia berubah membenci Nabi. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, karena pengaruh kawan istri. Kadang pengaruh istri kok. Nus yang mana berkawan jawab? Makanya apa-apa hati-hati memilih kawan di duit itu. Ya, kalau kini dah terlongsong tu dah PHK itu banyak. Ya kan dulu harus berhati-hati tu. Salah pilih itu Abu Lahab tentunya. Karena orang yang daki awakku berpengaruh. Atau makanya orang-orang yang ibadur rahman itu kalau ada orang-orang yang lingkungannya buruk, pindah. Kan begitu dalam agama itu diatur begini Ibu. Al-jar qabladdar. Perhatikan tetangga-tetanggamu sebelum rumahmu. Bapak Ibu kalau kembali rumah, cari suk kida mungko belakang sekali diam. Kalau orang-orang saleh, walaupun rumah itu mahal, belilah. Karena kebaikan banyak di sana. Tapi kalau kelingkung tidak orang saleh loh, orang taleh satu keliling murah pun rumah itu jangan beli. Karena keburukan banyak di sana. Itu menjadi bukti orang di sekitar kita ini akan mempengaruhi kita. Itu makanya almaru ala dini khalilihi,
setiap orang akan dibentuk oleh orang sekitarnya. Itu makanya ibadur rahman dicari-cari orang. Kalau tidak baik, orang kali salam, saya permisi. Itu akan mempengaruhi kita. Bukan berarti kita membenci orang-orang. Tidak ada benci. Kita tidak boleh membenci orang. Tapi jangan bergaul dengan orang jahil. Itu maksudnya. Sebab perangai dia itu mempengaruhi kita. Itu makanya salah satu orang yang tidak boleh kita berteman. Itu di surah Al-Qalam ayat 8 itu. Siapa yang tidak boleh kita berteman, kata Allah. Fala tuti'il mukazzibin. Jangan berkawan dengan orang yang suka berdusta. Orang paduto, okay, ibu, kalau berkawan, awak satu-satu lu paduto itu. Nyo duto, kok memindah itu. Kalau presiden pembohong, menteri-menterinya pembohong itu. Saya lah Pak. Kalau menteri pembohong, dirjen-dirjennya pembohong itu. Sebabnya akan melindungi kebohongan atasannya. Kalau suami pembohong, istri pembohong lebih. Makanya tidak boleh kita berteman dengan pembohong. Nyo mindah. Makanya kalau ada orang-orang yang jahil, yang ibadur rahman mengatakan salam, saya permisi ya. Bukan memusuhi. Jangan bergaul di sana, jangan tinggal di sana. Gitu. Nah, itu maka duduk, tempat duduk, itu makanya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu orang diberi nikmat? Kata Allah, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Siapa jalan orang yang lurus? Kalau kamu bersama para nabi. Nah, mungkin para nabi tidak mungkin oleh mati. Ma'as-siddiqin atau bersama sahabat nabi. Nah, ma'asyuhada bersama orang yang berjihad mati syahid, tidak mungkin. Wassalihin bersama orang-orang salih, atau mungkin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu as-salihin. Kalau kita duduk bersama orang saleh, mudah kini Bapak Ibu duduk di masjid dengan ceramah orang-orang saleh duduk, pasti jalannya lurus. Itu buktinya tuh. Duduk bersama orang saleh itu berdampak kepada diri kita, baik tidak baiknya kita. Itu makanya kalau bersobok orang-orang jahil, mereka berkata salam. Mereka tidak ikut terlibat bersama orang-orang itu. Bukan membenci mereka. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita duduk bersama orang-orang tidak saleh itu, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, percaya. Paling tidak laganya banyak, huru-haranya pasti banyak. Dan syarat masuk surga itu kata Allah di surah Al-Mu'minun yang ketiga itu, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauh dari ucapan yang lawa, perbuatan yang lawa. Bapak Ibu kalau duduk pada pengajian gini kalaupun tidak kadapi kebaikan, tidak kadapi amal saleh, minimal Bapak Ibu terhindar dari lawa selama duduk gini. Apa kalau duduk dengan ceramah aku minimal tidak ada pembicaraan buruk. Ibu bapak tak kalau mendengar ceramah itu dah terhindar dari lawa namanya. Iya toh? Kan kata Nabi begitu, siapa yang tidak bisa berkata yang baik, diam, gitu dah. Ibu lebih hebat dari diam, lalu. Tak lebih hebat tuh Pak. Kalau orang tak bisa berkata yang baik, dia mungkin matonya masih bisa bermaksiat. Nyo tak bisa berkata baik loh Pak, tapi nyo lalu tak hebat. Aku nyambung tak pernah berang ini, Bu kalau ceramah lalu ibu tak berang, Bu lalu lah. Minimal terhindar dari lawa. Ya toh? Karena bisa jadi Ibu orang duduk dengan ceramah aku bisa lalu aja Bu, macam itu udah indah aja. Kalau lalu itu tidak ada lalu itu. Nah, selamat cik. Bekolah amal salehnya, lawa itu pun sudah menyelamatkan kita. Tidak lawa namanya. Kan itu makanya orang puasa tuh tidurnya pun dianggap tasbih. Karena orang puasa pun tidak boleh banyak mengecek lo imsak lidah mulut. Itu yang paling baik. Itu makanya Nabi Maryam puasanya tak mengecek.
Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Justru puasa yang sesungguhnya menahan lidah, imsak lidah. Itu makanya lalu orang puasa kok pahala. Karena puasa mengecek tu. Itu tu. Itu makanya Bapak Ibu duduk bersama orang-orang yang tidak saleh, tidak akan ada kebaikan bersama mereka. Tidak akan ada. Itu makanya kadang-kadang saya tu yang saya herankan. Aduh apa-apa aku lah pensiun. Hobi you di posko duduk sama-sama. Hobi posko Pak. Hobi mana posko ada apa-apa. Dan dari pagi sampai sore sampai malam duduk mota sama-sama. Dan nokok-nokok batu. Apalah kebaikan yang dapat je lah. Kebaikan yang dapat je. Itu dek salah duduk. Masalahnya dek salah duduk. Ibadur Rahman hati-hati memilih tempat duduk. Kalau tempat duduknya tidak ada kebaikan, qalu salaman. Mereka mengucapkan salam. Nah itu dua baru Ibu ya. Ayat 63 baru ya sampai 75 Pak, panjang. Itulah dulu. Ya. Mudah-mudahan yang dua kok hati-hati dulu ya. Jangan merasa diri lebih mulia, merasa diri haun, dan jangan ya sembarang duduk, cari-cari tempat duduk. Ya kalau bisa jangan bersama orang jahil. Tapi kalau mau apa-apa yang jamaah ambilin itu, soalnya tak ada orang jahil. Elok-elok, setelah yo duduk lah. Ya kan? Nah begitu dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Enggak ya? Kalau enggak cukup begitu, tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.